Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Jadi pada pagi hari ini saya diminta oleh Ibu Ranti untuk membantu memberikan kuliah dalam topik yang namanya termoregulasi. Ya, kalau kuliah dengan saya mungkin tidak terlalu formal-formal ya, jadi santai saja, bebaskan pikirannya, bebaskan boleh sambil minum tidak apa-apa, yang penting mungkin tidak ribut ya. Jadi boleh tidak apa-apa, nanti kita mungkin lebih banyak diskusinya juga. Ya, jadi saya sambil menyampaikan materi, sambil tanya jawab. Jadi kalau tidak terlalu berisik, bolehlah tidak usah dimatikan mikrofonnya. Jadi ketika saya bertanya langsung bisa dijawab secara langsung tanpa jeda. Ya. Baik, saya share screen tentang termoregulasi. Apakah slide-nya kelihatan? Kelihatan Bapak. Kelihatan Pak. Oke, ya. Jadi ini nanti kalau mau cari nama saya di Google Scholar ataupun di YouTube, namanya Abdul Rahman Singkang. Itu ada email saya kalau ingin dihubungi ya. Ini sesuai dengan yang diminta oleh Bu Ranti. Hari ini kita akan membahas mengenai termoregulasi pada hewan. Mudah-mudahan dalam 50 menit selesai. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Sekarang 6.32, 50 menitnya mungkin sampai sekitar 7.20. Mudah-mudahan paling lama. Ya. Yang pertama, ini ada sedikit pertanyaan untuk menggugah logical thinking atau critical thinking-nya. Jadi pada gambar ini kita lihat ada seseorang yang sedang makan nasi, mungkin sekitar 3 atau 4 kilo. Kemudian setelah makan dia menimbang berat badannya. Nah, pertanyaannya, apakah berat badannya akan naik seiring dengan jumlah makanan yang dimakannya? Boleh, siapa yang mau jawab? Paham ya alur pertanyaannya? Jadi ada seorang yang sedang makan nasi, mungkin sekitar 4 kilogram. Kemudian sesaat setelah dia makan nasi, dia menimbang badannya. Ya, apakah pertambahan berat badannya akan sebesar dengan jumlah makanan yang dimakannya? Ayo, siapa coba jawab? Ayo nak, silakan dijawab, jangan takut salah. Kalau salah nanti bisa diperbaiki. Yang penting sudah belajar menjawab. Silakan nak. Ayo, siapa? Tidak apa-apa salah. Iya. Ya, nanti dari salah itu kita tahu biasanya lebih ingat dibanding yang kita tidak. Jadi kita tahu betul itu karena kita tahu yang salahnya seperti apa. Ayo, boleh siapa coba jawab? Apakah pertambahan berat badannya akan sama dengan jumlah makanan yang dimakannya? Kita menimbangnya mungkin 1 detik setelah dia makan. Pak, izin menjawab, kalau menurut saya sih bisa jadi sih Pak, tambah berat badan, karena kalau misalnya saya sendiri yang merasakan kalau habis makan itu kayak badan itu kayak langsung kayak rasa berat gitu. Jadi kalau dia makannya dengan sebelum makan. Ya, lanjut. Dibandingkan kalau sebelum makan, macam belum makan itu kayak badan kayak masih ringan, tapi kalau sudah makan isi perut itu, terus apalagi makanannya kayak berlebihan di gambar itu kan, itu sudah berlebihan sekali, jadi kayak rasa berat gitu. Bisa Jadi juga kalau makannya 4 kilo, maka nambah berat badannya akan 4 kilo. Atau misalnya Putri. Tugasnya tidak. Maaf Pak, jawab tidak. Putus-putus suaranya. Ayo Jenny Sikirit tadi yang mau jawab, coba. Bapak, kalau menurut saya tidak bertambah sesuai makanan Bapak, tapi mungkin lebih 1 kilo saja Bapak. Tidak bertambah sebanyak 4 kilo ya, jadi hanya sekitar 1 kilo saja. Iya Bapak. Jadi kalau menurut Jenny bertambah tapi tidak sebanyak makanan yang kita makan. Ada 2 pendapat ini, sudah dari Putri dan dari Jenny. Masih ada yang lain? Atau nanti boleh coba ya, jadi sebelum makan ditimbang dulu nasinya, ditimbang dulu lauknya, persis setelah makan ditimbang berat badannya. Apakah total berat badannya bertambah sesuai dengan jumlah total yang dimakan? Jadi jawabannya sesuai dengan yang jawab Jenny tadi ya, bahwa tidak akan sama. Jadi kalau kita makan 4 kilo, berat badan awal kita misalnya 65,
Maka setelah ditimbang, pas setelah makan itu tidak akan 69. Paling 66 atau 66,5. Jadi pertanyaannya, kemana selisihnya? Seharusnya kan 69. Tapi setelah ditimbang hanya 66,5. Kemana kira-kira selisih energi, kemana selisih hilangnya energi tersebut? Oke, sambil menunggu menjawab itu, kita lanjut brainstorming yang kedua. Ini ada mahasiswa namanya Joni. Joni ini karena kiriman dari orang tua masih terlambat, belum punya uang untuk makan, jadi dia tidur seharian. Tujuannya tidur seharian biar nggak terasa lapar. Ya, biar hemat energi. Nah, pertanyaannya, apakah Joni akan berhasil menghemat energi? Apakah ketika Joni tidak beraktivitas pada sore hari akan tetap lapar? Boleh, ayo, coba siapa jawab? Jadi kalau dia tidur seharian, apakah pada sore harinya akan tetap lapar? Ayo, mahasiswa yang lain. Bapak. Ayo, siapa ini? Chelsea, Bapak. Ayo, silakan jawab. Iya, menurut saya kalau misalkan kita tidur hanya untuk menghemat energi itu, tetap kita merasa lapar, Bapak. Karena sistem regulasi tetap berjalan dalam tubuh. Karena apa tetap berjalan? Sistem regulasi dalam tubuh tetap berjalan. Karena sistem regulasi dalam tubuh tetap berjalan. Oke. Terima kasih. Ada pendapat yang lain? Cukup? Ya, jadi Iya, Bapak. Ayo silakan Abdul Hafid. Tidak ada Abdul Hafid? Tidak ada Bapak, tidak Bapak. Oke ya. Jadi seperti yang disampaikan temannya tadi, jadi kita akan tetap merasa lapar pada sore hari. Jadi energi yang dihemat oleh Joni itu hanya 30%. Jadi dengan dia tidak berjalan, tidak menonton, tidak ke kamar mandi, tidak beraktivitas apapun, itu energi yang dihematnya hanya 30%. Sedangkan 70%-nya tetap harus makan. Ya, jadi dia hanya bisa mengurangi jumlah makannya 30%. Untuk apa 70% ini? Ya, untuk menjaga jantungnya tetap memompa, darahnya tetap mengalir, ginjalnya tetap menyaring, telinganya tetap mendengar, kulitnya tetap merasa. Jadi semua aktivitas itu perlu energi, perlu biaya. Ya, jadi mata kita berkedip. Ya, walaupun dia tidur ya telinganya mendengar. Kulitnya merasakan dingin, merasakan panas. Jantungnya berdetak. Hidungnya kembang kempis untuk mengambil udara. Semuanya itu perlu energi. Jadi walaupun orang yang pingsan, orang yang koma sekalipun, itu tetap perlu energi. Orang yang koma, jantungnya masih berdetak, darahnya masih mengalir, ginjalnya masih filtrasi. Nah, semuanya perlu energi. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang yang berpikir itu lebih cepat lapar dibanding dengan orang yang bekerja kuli misalnya ya, bekerja sebagai petani di sawah atau kuli di pasar, itu ada benarnya. Karena berpikir itu membutuhkan banyak energi. Ya. Jadi sama seperti tadi yang di atas, kemana hilangnya 3,5 kg itu? Ya, karena selama makan, si orang ini tetap berkeringat, tetap menghembuskan napas, ya. Dan ketika dia berkeringat berarti ada energi yang terbuang. Ketika dia bernapas ada CO2 yang terbuang, ada uap air yang terbuang. Sehingga dengan itu ya berat badannya berkurang. Ya, jadi Anda mungkin kalau dari kampus ke rumah jalan 2 kilometer, itu sampai di rumah berat badannya pasti berkurang. Ya, pakai timbangan yang sensitif ya, yang mungkin bisa menghitung sampai ke gram, itu pasti berkurang berat badannya. Karena kita mengeluarkan keringat, mengeluarkan NaCl, ya sehingga kulitnya terasa asin ya, mengeluarkan garam. Ya, dan itu ya terbuang dari tubuh. Jadi di sini ada namanya hukum kekekalan energi. Bahwa sebenarnya energi yang berat badannya tadi 65 ditambah makanan
tambah makan 4 kg, 69, itu sebenarnya energi totalnya tetap 69, cuma berubah. Jadi tidak semuanya menjadi dalam bentuk daging, tapi ada yang menjadi panas, ada yang menjadi gerak. Ya, jadi kalau dijumlahkan totalnya, berat badan, energi panas, dan energi geraknya itu sama, 69 kg. Cuma energi panas dan energi gerak tidak bisa ditimbang, sehingga timbangannya menjadi berkurang. Paham kira-kira sampai di sini? Jadi, saya ambil ringkasannya ya. Jadi kenapa dia tidak mencapai menjadi 69 kg, padahal dia makan 4 kg? Karena sebagian kilogramnya itu hilang dalam bentuk panas dan dalam bentuk gerak. Panasnya apa? Ya, untuk menjaga suhu tubuhnya 37 derajat. Geraknya apa? Ya, gerak paru-parunya, gerak jantungnya, gerak lambungnya, gerak ususnya. Lambungnya mengeluarkan enzim, ususnya mengeluarkan enzim. Proses mengeluarkan enzim itu perlu energi. Energinya hilang. Ya. Jadi sebenarnya total energinya 69, cuma bentuknya berubah. Dari bentuk energi kimia, dari energi makanan menjadi energi panas, menjadi energi gerak. Ya, jadi ini namanya hukum kekalahan energi, bahwa total energinya sebenarnya sama, hanya bentuk energinya berubah. Dari energi kimia menjadi energi panas, menjadi energi gerak. Ya, jadi yang perlu kita pahami bahwa setiap saat tubuh kita perlu energi, bahkan dalam keadaan koma sekalipun. Untuk apa energi tersebut? Untuk menjaga yang namanya homeostatis. Homeostatis itu kesetimbangan fisiologis tubuh. Misalnya cairannya harus dijaga dalam keadaan 0,9%. Ya, jadi kalau pernah ke rumah sakit, lihat ada tabung infus, itu kan mereknya NaCl 0,9%. Itu sama, cairan di tubuh kita, misalnya yang kita sebut dengan nama sitoplasma. Pernah dengar kan sitoplasma ya? Nah, sitoplasma itu dijaga juga 0,9%. Suhu tubuh harus dijaga 37 derajat Celcius. Kadar gula harus dijaga 100 sampai 130 miligram per mililiter darah. Terus apalagi asam urat harus dijaga, kolesterol harus dijaga. Nah, untuk menjaga semua ini diperlukan energi. Kalau berlebih dibuang lewat urin, dibuang lewat feses. Kalau kurang nanti dirombak. Misalnya dari apa? Dari lemak diubah menjadi gula. Atau dari protein, misalnya orang yang sudah kelaparan 15 hari seperti yang tsunami di Aceh, kalau pernah tahu, itu ada anak yang ditemukan setelah 15 hari. 15 hari tidak makan. Dari mana energinya? Itu proteinnya, dagingnya. Dagingnya diuraikan menjadi gula. Jadi proses penguraian ini membutuhkan energi. Jadi ketika ditemukan, dagingnya sudah habis. Tinggal tulang sama kulitnya. Karena dagingnya dikonversi menjadi glukosa untuk proses menjaga jantung, menjaga paru-paru, menjaga fungsi-fungsi penting dalam tubuh kita. Oke? Konsep paling penting bahwa tubuh kita membutuhkan energi untuk menjaga homeostatis. Homeostatis itu apa? Untuk menjaga kondisi tubuh tetap bekerja secara optimal. Itu 70%. Jadi kalau Anda merasa maraton bekerja berat, main badminton bekerja berat, main bola bekerja berat, itu hanya 30% saja. Lebih berat lagi apa? Pekerjaan jantung, pekerjaan ginjal, pekerjaan pembuluh darah, dan semua pekerjaan homeostatis lainnya. Oke? Paham ya? Nah, ini kesimpulannya saja, bahwa tubuh membutuhkan energi untuk menjaga homeostatis atau kestabilan kondisi internal tubuh. Yang harus dijaga adalah suhu, konsentrasi air. Jadi kalau kita kekurangan air, kita akan merasa kehausan. Kalau kelebihan air, kita akan merasa ingin buang air atau berkeringat. Ya, menjaga vitamin, menjaga hormon, banyak yang harus dijaga di tubuh kita. Jadi prinsip dari homeostatis itu adalah jumlah yang keluar harus sama dengan jumlah yang masuk. Jumlah yang kita makan harus sama dengan jumlah yang kita belanjakan. Kalau terlalu sedikit yang masuk dibanding yang keluar, apa kira-kira akibatnya? Kalau makan sedikit tapi kerjanya berat,
Bapak, jadi lebih cepat. Akan menjadi kurus, ya. Atau sebaliknya, yang makan lebih banyak dibanding yang dikeluarkan. Siti Hajar tadi mau menjawab, silakan Nak. Ayo. Kalau jumlah yang masuk lebih banyak dibanding yang keluar, apa kira-kira yang akan terjadi? Siti Hajar pakai headset kah? Tidak. Obesitas atau kegemukan, Bapak? Nah, akan terjadi kegemukan atau obesitas. Karena kelebihan dari makanan yang kita makan itu nanti akan disimpan dalam tubuh. Dan ingat, dalam rumah pun gudang terbatas. Ada nggak rumahnya yang gudangnya tak terbatas? Mau nyimpan apapun bisa. Mau nyimpan pesawat bisa. Ada nggak rumahnya yang seperti itu? Tidak, Bapak. Tidak ada, Bapak. Ya, tubuh kita pun begitu. Jadi di tubuh kita tempat penyimpanan juga terbatas. Jadi kalau tempat penyimpanan sudah penuh, maka dia akan mengganggu. Dia nanti akan menyempitkan pembuluh darah, akan menyempitkan lambung, ya sehingga mengganggu. Jadi homeostatis adalah jumlah yang makanan yang masuk harus sama dengan jumlah yang keluar. Baru kita pada kondisi yang ideal. Tidak akan terlalu kurus, tidak akan terlalu gemuk. Ya. Tapi ingat ya, makanan yang kita makan bukan hanya untuk bergerak, bukan hanya untuk beraktivitas, tapi ada di sini, ada untuk pertumbuhan. Ada di sini yang umurnya masih di bawah 23, masih ya? Masih, Bapak. Masih banyak, Bapak. Masih banyak ya. Jadi kalau di bawah 23 itu masih pertumbuhan, giginya itu belum 32. Coba lihat nanti ke cermin, hitung jumlah giginya. Gigi dewasa itu 32. Saya yakin sekarang jumlah giginya itu baru 28-an. Jadi masih pertumbuhan. Nah, untuk membentuk gigi, untuk membentuk tulang, itu perlu energi. Jadi energi yang kita makan, apalagi masih usia pertumbuhan, itu tidak semata-mata untuk aktivitas. Tidak semata-mata untuk berbicara, berjalan, berolahraga. Harus lebih banyak dari itu. Karena kita ada pertumbuhan, kita. Ibu saya nggak lagi mungkin ya Anda. Ya. Kalau saya sudah 40-an. Jadi Anda mungkin masih harus pertumbuhan, maintenance itu misalnya kalau luka. Kalau luka kan ditutup. Ya. Atau misalnya kalau ada yang donor darah, itu kan darahnya harus diganti. Itu maintenance. Yang terakhir baru untuk aktivitas fisik dan fisiologis. Jadi jumlah makanan yang masuk harus sama dengan total jumlah energi yang keluar. Ya, pada manusia yang dalam fase pertumbuhan, itu biasanya lebih besar yang dibutuhkan. Jadi kalau anak-anak kita lihat, mau makan banyak pun mereka nggak bakal obesitas. Ya, karena mereka masih perlu untuk pembentukan daging, pembentukan tulang, pembentukan saraf. Ya, jadi masih banyak maintenance dan pertumbuhan yang mereka butuhkan. Ya. Jadi ini standar. Jadi kalau kita bingung, sebenarnya saya butuh berapa sih untuk menjaga tubuh ideal saya? Ini kalau kita misalnya makan kue, itu bisa dihitung berapa kalorinya. Dan beberapa makanan modern sekarang dibungkusnya itu sudah ada jumlah kalori. Jadi kita bisa hitung, apakah hari ini saya sudah terlalu banyak kalori atau masih kekurangan kalori. Jadi ini namanya basal metabolic rate, ya, energi yang dibutuhkan saat tidak beraktivitas, saat dalam keadaan santai, ya, tidak stres, lambung kosong, 1.800 kilokalori, dan biasanya perempuan itu lebih sedikit dibanding yang laki-laki. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus dalam keadaan lambung kosong? Apa bedanya dengan lambung berisi? Apakah lambung berisi membutuhkan lebih banyak energi? Ayo, siapa yang mau coba analisis? Kenapa lambung berisi membutuhkan lebih banyak energi? Ayo. Ayo silakan dijawab, Nak. Coba saja. Hubungkan dengan organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Fungsi organnya. Ayo, siapa? Kenapa kalau lambung penuh atau lambung berisi, itu jumlah energi yang dibutuhkan lebih banyak?
Ini juga alasan ya kalau kita lagi tim SAR, namanya Search and Rescue, jadi tim penyelamat. Kalau ketemu korban yang sudah tidak makan 3 hari, jangan dikasih nasi padang, ya, atau jangan dikasih makanan berat. Kenapa kira-kira? Apa alasannya? Ada yang coba menjawab Siti Hajar lewat chat, Pak. Mungkin karena suaranya nggak terdengar. Lewat chat ya. Kalau lewat chat harus saya stop share dulu ini. Saya bacakan ya Pak. Ya, boleh, Karena Bu, Siti boleh. Hajar ini kayaknya masalah di suaranya, jadi dia menjawab karena lambung berisi melakukan proses metabolisme. Demikian Pak jawabannya. Oke. Jadi kalau lambung berisi melakukan proses metabolisme, dan harusnya ditambahkan satu kalimat lagi ya. Proses metabolisme ini membutuhkan energi. Jadi lambung menggerus, melakukan gerakan peristaltik, meremas-remas, lambung mengeluarkan enzim, HCl misalnya, asam klorida, itu perlu energi. Ya, jadi kalau lambungnya sedang berisi, maka energi yang dibutuhkan itu akan lebih banyak. Sama orang yang tadi kita temukan 3 hari nggak makan, kalau dikasih nasi padang, itu bisa jadi langsung kopa orangnya. Karena dia itu dalam keadaan kosong energinya, miskin energinya. Kita kasih makanan berat, dia perlu energi untuk mencerna. Ya. Jadi kasihlah makanan ringan yang untuk mengembalikan energinya secepat mungkin. Dikasih apa kira-kira? Kasih makanan yang dicerna dengan sangat cepat. Tidak perlu pencernaan yang berat, sehingga energinya bisa kembali secara cepat. Ya, jadi jangan dikasih makanan yang proses pencernaannya lama. Jangan dikasih makanan yang berlemak, karena mencerna lemak itu lebih lama. Ya, bisa dipahami kira-kira? Kenapa lambung berisi membutuhkan lebih banyak energi? Ya nak dijawab, bisa paham apa tidak? Bisa Bapak. Ya. Tidak usah takut-takut ya, kita belajar. Ya. Oke? Ya. Nah, kalau orang yang beraktivitas normal, yang perlu untuk berjalan, berbicara, kuliah, menulis, itu energinya lebih besar. Yang kita sebut sebagai metabolic rate, ini orang dewasa, mahasiswa ini, sekitar 2.200 sampai 2.500. Jadi kalau makan lontong, di Papua ada lontong tidak? Tahu lontong? Ada ya. Nah, lontong itu sekitar 500 kilokalori. 500 sampai 550 lah. Jadi kalau lontong saja makanannya itu mungkin sekitar 4 kali makan lontong dalam 1 hari untuk memenuhi kebutuhan energi. Tapi lontong tok ya, jangan ditambah dengan bakwan, jangan ditambah dengan teh manis. Ya. Jadi nanti bisa dihitung berapa kalori sih yang dibutuhkan untuk standar sehari-hari. Oke? Ini banyak faktor yang mempengaruhi metabolic rate. Ya, jadi umur beda, metabolic rate beda. Jenis kelamin beda, metabolic rate beda. Ukuran tubuh, perbandingan antara suhu tubuh dengan lingkungan, kualitas dan kuantitas makanan, aktivitas, ketersediaan oksigen, kondisi hormon, kemudian suasana antara siang dan malam, itu berbeda. Coba, boleh saya tunjuk satu-satu untuk jawab ya. Coba si Sofia Hayatul. Kira-kira umur berapakah yang metabolic rate-nya lebih tinggi? Coba dihidupkan mikrofonnya. Apakah umur yang anak-anak? Ayo jawab. Umur berapa yang metabolic rate-nya lebih tinggi? Umur remaja. Ya, yang metabolic rate yang lebih tinggi itu pada anak-anak dan pada manula. Ya, anak-anak tadi sudah katakan bahwa mereka perlu untuk pertumbuhan, pembentukan tulang, pembentukan daging. Dan pada manula mereka perlu untuk perbaikan sel-sel yang rusak karena sel-selnya rusak lebih cepat. Ya. Jadi anak-anak atau pada manula itu jumlah energinya lebih tinggi dibutuhkan. Oke, berikutnya kalau jenis kelamin. Coba Johnson, antara laki-laki perempuan, siapa yang lebih tinggi kira-kira energinya? Kalau untuk
jenis kelamin yang tinggi laki-laki, Bapak. Apa Menurut kira-kira pendapat saya. alasannya? Kenapa laki-laki lebih tinggi? Bisa kira-kira? Coba siapa yang bisa bantu? Kenapa kira-kira jawabannya betul? Laki-laki lebih tinggi tingkat energinya. Kenapa kira-kira laki-laki lebih tinggi? Karena Bapak, mungkin karena kebutuhan kalori atau nutrisinya berbeda, Bapak, lebih tinggi pria. Faktor apa yang mempengaruhinya? Kenapa lebih tinggi nutrisinya? kesuburan. Kesibukan. Karena ini ya, hormon laki-laki dengan perempuan berbeda. Nanti di bawah itu ada juga kondisi hormonal ya. Jadi tingkat energinya berbeda karena hormonalnya berbeda. Kemudian biasanya massa ototnya juga berbeda. Massa otot laki-laki lebih banyak dibanding massa otot yang pada perempuan. Ya. Kemudian ukuran tubuh mungkin sudah jelas ya, semakin besar ukuran tubuh, semakin tinggi tingkat energinya. Kemudian perbandingan suhu tubuh dan lingkungan. Kalau suasana dingin kita lebih cepat lapar. Ya, kalau lagi hujan itu maunya makan mie aja. Ya, selalu nyari makanan ke dapur. Ya, karena untuk menjaga suhu tubuh kita 37, jaraknya jauh dengan 4 derajat misalnya kalau suhu lagi dingin. Semakin jauh jarak antara suhu tubuh dengan lingkungan, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Aktivitas semakin sibuk, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Oksigen. Ini Manokwari ketinggian berapa dari permukaan laut? Siapa yang orang Mapala ada? Manokwari itu dari dataran rendah sampai dataran tinggi ada, Pak. Tergantung mereka tinggal di mana. Oh, tergantung tinggal di mana. Kalau kampusnya berapa, Bu? 110 DPL, Pak. Ini rendah ya, 110. Iya. Tapi Jadi, ada juga yang 0 DPL. Saya tinggal di 0 DPL. 0 DPL. Karena di dekat pantai. Iya. Kalau ini adik-adik mahasiswa yang paling tinggi tinggal di mana? Di yang perbukitan apa? Ada yang sampai 800 DPL? Kalau 800 nggak ada, Pak. 800 itu sudah masuk di pegunungan Arfak, Pak. Oh, nggak ada ya. Iya. Jadi oksigen ini semakin tinggi dari permukaan laut, oksigen semakin tipis, semakin sedikit. Jadi kalau kita mendaki Gunung Everest misalnya, atau mendaki Gunung Jayawijaya, itu kita cepat pingsan, cepat lemas, karena oksigen di sana sangat tipis. Semakin tinggi satu tempat dari permukaan laut, semakin sedikit oksigennya. Kenapa semakin sedikit? Karena gaya gravitasi semakin lemah, sehingga oksigennya keluar dari bumi. Ya, jadi itu tergantung ketersediaan oksigen. Semakin sedikit oksigen, semakin banyak energi yang kita butuhkan. Karena kita harus bernapas lebih cepat, mengambil udara lebih banyak. Ya, semakin sedikit oksigen, maka energi yang kita butuhkan semakin banyak. Hormonal, semakin stres, lagi buat skripsi, lagi buat tugas, itu laparnya lebih cepat, karena energinya lebih banyak. Ya, kondisi hormonal mempengaruhi. Kemudian siang versus malam, energi pada siang hari lebih tinggi dibanding pada malam hari. Karena pada malam hari tubuh kita diset, tahu diset? Diprogram untuk istirahat. Hormon apa namanya yang memerintahkan tubuh kita istirahat pada malam hari? Ada yang tahu? Hormon apa? Agar kita disuruh tidur. Jadi kalau malam hari itu jam 10 itu sudah terasa ngantuk. Apalagi ketika cahaya tidak ada. Hormon apa yang menyuruh kita tidur saat malam hari dan saat cahaya tidak ada? Hormon melatonin, Bapak. Pintar. Siapa yang jawab ini? Jenny, Bapak. Hormon melatonin ya. Jadi kalau jam 10 itu sudah ngantuk, ya dituruti saja dibawa tidur. Itu sudah bahasa tubuh dan lampunya dimatikan. Hormon melatonin akan semakin banyak keluar ketika cahaya tidak ada. Ya. Jadi energi pada siang hari lebih banyak dibanding pada malam hari. Oke. Ini, nah, salah satu energi yang kita butuhkan adalah untuk menjaga suhu tubuh. Suhu tubuh kita itu dijaga 36-37 derajat. Jadi kalau sekarang kan era corona, COVID, kemana-mana pakai termogan, dicek. Masuk kantor dicek. Masuk mall dicek. Pernah dicek suhu tubuhnya? Pernah?
Nah, Bapak. Berapa Nirmala waktu dicek? Berapa disebutkan angkanya? Halo Nirmala, tolong dijawab pertanyaan Bapak, Nak. Ya, Ibu. 36, Bapak. Iya, 36 ya. Jadi 36 sampai 37. Kalau di jari-jari itu bisa turun ya sekitar 2 derajat, jadi bisa sampai 35. Tapi kalau ngukurnya di dada itu bisa 36,5. Jadi semakin dekat ke jantung, semakin panas suhu tubuh. Semakin jauh dari jantung, semakin rendah suhu tubuh. Jadi jari kaki itu sering terasa dingin karena memang jauh dari jantung. Ya. Jadi salah satu energi yang kita butuhkan adalah untuk menjaga suhu tubuh yang kita sebut dengan nama termoregulasi. Jadi di sini bisa kita lihat ada panas yang masuk, ada panas yang keluar. Panas yang masuk misalnya dari matahari, ya, atau kita menempel ke selimut, ya, dari konduksi. Sedangkan panas yang keluar ketika kita bernapas. Ketika kita bernapas itu mengeluarkan panas. Jadi banyak cara untuk menjaga suhu tubuh kita, sama dengan yang tadi ya, panas yang masuk dibandingkan dengan panas yang keluar. Panas yang masuk ya dari matahari, dari makanan, dari pergerakan, dari selimut, dari baju, itu panas yang masuk. Panas yang keluar ketika kita bernapas, ketika kita berkeringat, ya itu panasnya keluar. Dan proses panas masuk dan keluar harus menjaga suhu tubuh di angka 36 sampai 37. Kalau terlalu rendah, itu sakit. Terlalu tinggi juga sakit. Ya, 38, 39 itu sudah demam. 32 itu sudah koma. Ya, jadi dijaga 36, 37. Kalau kurang suhunya, kita merasa lapar. Kita perlu makan untuk menjaga suhu tubuh naik lagi. Ya, kenapa suhu tubuh harus dijaga? Karena kita tidak hidup di suasana yang sama. Kadang hujan, kadang panas. Ketika hujan, suhu lingkungan turun. Ketika panas, suhu lingkungan naik. Sedangkan suhu tubuh kita harus dijaga tetap. Nah, untuk menjaga ini, menjaga melawan suhu lingkungan, ya kita perlu energi. Kenapa suhu tubuh harus dijaga 37? Karena 37 ini adalah kerja enzim. Tadi sudah kita bahas enzim itu penting. Misalnya untuk meneruskan otak saya memerintahkan bicara, mulut langsung berbicara. Itu ada proses enzimatis di situ. Menghantarkan rangsangan dari otak sampai ke mulut. Sama ketika otak memerintahkan jantung berdetak. Jantung berdetak, ada proses enzimatis. Kalau enzimatisnya terganggu, rusak, otak memerintahkan jantung untuk memompa, jantungnya nggak respon. Jantungnya diam, mati. Ya, jadi kalau suhu tubuh turun, enzimnya rusak, kerja fisiologis tidak jalan. Sama seperti orang yang kena bisa ular atau kena bisa ikan. Itu otaknya masih memerintahkan jantungnya untuk berdetak. Tapi bisa ini sudah merusak sistem enzim dalam tubuh kita. Jadi otak memerintahkan jantung berdetak, jantungnya nggak nangkap, jantungnya diam. Ya, jantungnya diam, darahnya nggak mengalir. Darah nggak mengalir, ya otak nggak dapat oksigen. Ginjal nggak dapat oksigen. Ya, dalam 2 jam, 3 jam, ya mati. Ya, jadi menjaga enzim itu sangat penting. Nah, kita di Indonesia kadang kurang peduli dengan menjaga enzim kita. Kita makan biasanya hanya karbohidrat sama protein. Padahal enzim itu banyak membutuhkan vitamin dan mineral. Vitamin mineral adanya di mana? Ada yang tahu? Kalau vitamin mineral sumbernya dari mana? Buah dan sayur, Bapak. Ah, buah, sayur, susu. Jadi sumbernya itu bukan di ayam, bukan di daging, ya, bukan di sagu, bukan di nasi, bukan di jagung. Coba, siapa yang tadi pagi ini sudah pada makan belum? Sudah pada sarapan? Sudah, Bapak. Ada yang makan buah pagi tadi? Siapa yang makan Tidak, buah Bapak. pagi tadi? Hah? Belum, Bapak. Tidak ada yang makan buah? Oh, ini Abdul Hafid belum sarapan. Ada yang makan buah pagi tadi? Tidak, Bapak. Tidak ada. Bapak. Tidak, Bapak. Padahal tubuhnya perlu enzim Terbiasa. ya, perlu mineral ya. Yang makan sayur ada? Tidak juga, Bapak. Tidak juga. Jujur. Ya, nanti kalau tidak itu lambat mikirnya. Tell me, telat mikir. Karena
untuk menghantarkan itunya lambat. Kita perlu vitamin, kita perlu mineral untuk menghantarkan rangsangan dari saraf. Ya, jadi kalau kurang vitamin mineral nanti respon sarafnya lambat. Ya, jadi perlu vitamin dan mineral. Jika suhu tubuh terlalu tinggi, maka enzim akan rusak, denaturasi. Sama seperti kita merebus telur. Kalau telurnya sudah masuk ke suhu 40-50, telurnya menggumpal, rusak. Jadi sebaiknya telur itu ya makan yang apa? Yang jangan rusak. Jadi antara telur yang direbus, telur dadar dengan telur ceplok, mana yang lebih bagus kira-kira vitaminnya? Telur kukus dan Rebus. Kenapa telur rebus? Karena kalau dari telur rebus dia punya protein di dalam telur tersebut belum hilang Bapak, masih terjaga utuh di dalam. Mana yang lebih lama masak telur rebus daripada telur ceplok? Telur rebus Bapak. Nah, berarti yang lebih bagus itu telur ceplok. Semakin lama dipanaskan, semakin rusak proteinnya. Ya, jadi ke situ. Jadi enzim tubuh kita juga begitu. Kalau suhu tubuh tinggi, enzim kita rusak. Ya. Jadi harus dijaga tetap 37. Ya. Oke. Nah, kalau suhu tubuh kita terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka akan ada yang namanya kematian. Nah, gagal mengontrol suhu tubuh. Di sini bisa kita lihat, kalau kita berada pada air yang suhunya 5 derajat, ini di bawah 5 derajat, maka itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Di Indonesia mungkin tidak ada air yang 5 derajat ya, tapi kalau di Eropa banyak. Kalau 5 derajat, kita hanya boleh di air itu 2 jam. Kalau sudah lebih dari 2 jam, mati. Ya, suhu tubuh kita nggak mampu lagi menahannya. Kalau suhu airnya 10 derajat, maka paling lama itu hanya boleh 3 jam saja. Kalau lebih dari itu, mati. Ya, kita punya namanya batas letal. Jadi waktu saya baca itu ada di Rusia, ada lomba untuk tahan panas. Jadi orang-orangnya dimasukkan ke ruangan, kemudian suhunya dinaikkan. Siapa yang paling tahan, dikasih dapat mobil misalnya ya. Itu paling tinggi tahannya 65. Jadi kalau suhu ruangannya sudah 65 derajat Celcius, orangnya dalamnya mati. Jadi ada batas atas, ada batas bawah. Batas bawahnya mungkin kita bisa tahan sampai yang ini. Kalau 5 derajat itu hanya tahan 2 jam. Kalau 0 derajat hanya tahan 1 jam. Itu namanya batas bawah. Jadi ada batas atas, ada batas bawah. Kemudian ada kata-kata di sini aklimatisasi. Aklimatisasi itu orang yang dibiasakan. Jadi orang Eropa itu lebih tahan dingin dibanding orang Indonesia karena mereka sudah biasa. Jadi kalau orang Eropa mungkin masih bisa bertahan ini sekitar 3 jam karena mereka sudah biasa dingin. Kalau orang Indonesia mungkin 2 jam sudah mati karena tidak biasa dingin. Kalau kita membawa ikan dari daerah dingin ke daerah panas itu juga diaklimatisasi. Jadi misalnya suhu daerah dinginnya 18, maka naik 2 derajat dulu 2 minggu. 2 minggu diletakkan di suhu 20 derajat. 2 minggu berikutnya di suhu 22. Ya, jadi jangan langsung. Kalau langsung diletakkan ke suhu 25 dari 18, mati ikannya. Ya, jadi perlu namanya aklimatisasi. Penyesuaian secara bertahap. Oke. Nah, ini kalau yang kelompok mahasiswa pencinta alam, ini mungkin bisa jadi pedoman ya. Kalau mendaki gunung, dan ada yang namanya hipotermia, penurunan suhu tubuh. Jadi kalau dia sudah mulai hilang kewaspadaan, diajak ngobrol nggak nyambung, ya buka pakaian di depan umum, di depan teman-temannya, nah itu sudah gejala hipotermia. Bicara sendiri, menggigau, itu suhu tubuhnya sudah turun. Kemudian dia akan mulai menggigil, vigorous shivering, menggigil secara hebat. Itu berarti dia sudah mulai hipotermia. Jika itu tidak ditolong, dibiarkan saja, maka dia akan mulai hilang kesadaran. Kemudian menggigilnya akan hilang, tidak bisa lagi menggerakkan tangan kaki, dan bibirnya akan kelihatan biru atau cyanosis. Turun lagi, maka menggigilnya akan berhenti. Dilanjutkan dengan pupil matanya melebar. Jadi kalau ke rumah sakit, dokter biasanya lihat orang koma itu matanya di senter.
apakah pupilnya itu diam melebar atau bisa mengecil. Jadi ini ciri-ciri orang yang hipotermia. Turun lagi, maka dia akan tidak sadar pingsan. Kemudian menggigilnya berhenti, ototnya mengeras, kelihatan seperti mati. Dan kemudian detak jantungnya sudah tidak normal, aritmia. Turun lagi 20 derajat, itu jantungnya sudah berhenti berdetak. Dan di bawah 20 sudah dinyatakan meninggal. Ya, jadi kalau nanti mendaki gunung, ini bisa dijadikan ciri-ciri. Apakah seseorang itu sudah hipotermia atau belum. Hipotermia itu suhu tubuhnya turun dari suhu normal. Suhu normal tadi diminta 36. Nah, di sini sudah turun menjadi 32 sampai 35. Ini yang namanya pupil melebar. Yang gambar berapa kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana pupil melebar? Gambar nomor berapa? Gambar nomor 2. Jadi yang nomor 2 itu yang warna hitamnya itu paling lebar. Ini warna hitamnya kan dikit, ini hanya 1 bintik. Ya, ini yang namanya pupilnya melebar semaksimal mungkin. Ini ciri-ciri orang yang hipotermia atau koma. Atau orang stroke, orang pendarahan hebat. Ya, pupilnya melebar. Ini yang sianosis, bibirnya membiru. Kenapa bibirnya membiru? Karena pembuluh darahnya hilang dari situ, ditarik. Sudah terlalu dingin. Ini yang aritmia. Ini detak jantung orang normal, jadi ada periode puncak, ada periode turun. Yang 2 ini detak jantung yang tidak normal. Ya, yang sudah dalam keadaan koma. Ya, itu ciri-ciri orang yang suhu tubuhnya mengalami penurunan. Suhu tubuh kita dikontrol yang namanya hipotalamus. Ya, di dalam otak, di dekat otak kecil. Jadi kalau suhu tubuh kita terlalu turun, itu kita akan menggigil secara otomatis. Atau bulu kuduk, bulu di lehernya itu akan naik. Atau akan ada respon kita mencari makanan. Itu yang memerintahkan hipotalamus. Atau kalau kita terlalu panas, maka kita akan melepaskan pakaian, akan berendam, mandi. Ya, itu juga dari hipotalamus. Jadi yang mengontrolnya itu adalah hipotalamus. Jadi bisa dalam bentuk nanti adaptasi fisiologis atau adaptasi tingkah laku untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Adaptasi tingkah laku gampangnya mandi, hidupkan AC, itu adaptasi tingkah laku. Adaptasi fisiologis itu kulitnya memerah, kulitnya memucat, itu fisiologis. Yang mengatur hipotalamus. Ya, ini kalau mau mendapatkan panas, bergerak. Jadi kalau kita menggesekkan tangan begini, itu akan terasa panas. Karena setiap gerakan itu menghasilkan panas. Tapi setiap gerakan membutuhkan energi. Semakin banyak kita bergerak, semakin cepat laparnya. Semakin banyak bergerak, semakin panas tubuh kita. Ya. Bisa tentukan mana yang fisiologis, mana yang tingkah laku? Ayo, siapa yang mau jawab? Jadi mendapatkan panas itu ada dengan menggerak, ada dengan menggigil, ada dengan melebarkan pembuluh darah, atau namanya vasokonstriksi, ada dengan menggunakan pakaian. Sedangkan cara mengeluarkan panas itu dengan berkeringat, kemudian menyempitkan pembuluh darah, atau dengan menghilangkan penutup tubuh. Mana yang fisiologis, mana yang tingkah laku? Ayo, siapa yang mau jawab? Coba Trihandayani. Ayo, siapa? Coba Trihandayani. Kalau yang fisiologis itu termasuk berkeringat, Bapak. Sedangkan yang tingkah laku itu seperti kita memakai pakaian atau menutup tubuh gitu. Oke, Terus ya kita betul ya. bergerak. Yang fisiologis lagi yang vasokonstriksi dan vasodilatasi. Vasokonstriksi itu pembuluh darahnya mengerucut sehingga tubuh terlihat biru karena pembuluh darahnya ditarik ke dalam. Kalau vasodilatasi itu pembuluh darahnya dilebarkan sehingga kulit terlihat memerah karena pembuluh darahnya dekat dengan kulit. Ya, itu untuk membuang panas. Ya, saat suhu tubuh turun, kita akan menggigil. Ya, menggigil ini akan menaikkan suhu.
Kenapa mengendalikan suhu? Karena tadi bergerak akan menghasilkan panas. Kemudian akan ada namanya merinding. Jadi kalau ada yang merinding itu bukan karena ada setan lewat ya, bukan karena ada hantu lewat. Itu karena lagi waspada, lagi kedinginan. Ya, jadi tidak usah percaya ada jin, ada hantu lewat kalau menggigil. Itu karena pikirannya sedang dalam keadaan cemas. Tubuhnya sedang dalam keadaan siap siaga. Atau sedang dalam keadaan dingin. Ya, kalau menggigil, rambut di kuduknya berdiri, itu untuk mengurangi kehilangan panas. Kenapa orang yang kedinginan tubuhnya akan membiru? Ya, karena pembuluh darahnya dijauhkan dari kulit. Ini pembuluh darahnya. Ya, dijauhkan dari kulit. Ini kulitnya. Semakin jauh pembuluh darah dari kulit, semakin tersimpan panasnya. Karena darah itu membawa panas. Kenapa ujung kaki kita, ujung tangan kita masih panas? Karena ada darah yang mengalir. Kalau darahnya berhenti mengalir, dingin. Makanya orang yang meninggal itu tubuhnya dingin. Karena darahnya nggak ngalir lagi, panasnya nggak jalan lagi. Ya, namanya vasokonstriksi atau penyembunyian pembuluh darah. Pembuluh darahnya disembunyikan jauh dari kulit. Ya, sehingga tubuh kehilangan biru, kelihatan biru, ya, karena darahnya jauh. Sebaliknya nanti vasodilatasi, kulitnya akan terlihat memerah, ya, karena darahnya berada di sekitar kulit. Kemudian dibantu dengan berkeringat. Berkeringat itu sama dengan mandi, menyiramkan air ke tubuh, ya, sehingga suhu tubuh kita turun. Jadi ada yang namanya heat shock. Pernah dengar heat shock? Heat itu panas, shock itu cekaman. Jadi heat shock itu orang yang berolahraga saat hujan, maraton saat hujan. Tubuh di dalamnya panas, ya, karena dia maraton beraktivitas. Dan tubuhnya ingin mengeluarkan keringat untuk mendinginkan suhu. Tapi tidak bisa, karena di luar hujan. Karena mengeluarkan keringat itu juga tergantung kelembapan udara. Kalau kelembapan udara di luar tinggi, keringat nggak akan keluar. Nah, itu yang bisa melahirkan namanya heat shock. Ya, jadi tubuhnya panas, tapi tidak bisa membuang panas. Karena kondisi lingkungan tidak memungkinkan membuang panas. Ya, jadi kalau seperti itu ya hindari berolahraga saat kelembapan udara tinggi. Karena nanti tidak akan bisa berkeringat. Oke, ini cara mengatur suhu. Kalau suhu tubuh turun, maka dia akan menggigil atau menggunakan pakaian. Ya, sebaliknya, kalau suhu tubuh naik, maka dia akan berkeringat. Itu diatur oleh hipotalamus dalam bentuk namanya negative feedback. Ya, feedback bolak-balik. Oke, ini ada pertanyaan. Ada bayi yang baru lahir, prematur lah namanya ya, diletakkan di inkubator. Tahu ya? Tapi suhu inkubator itu disetnya 32, bukan 37. Padahal kita tahu bahwa suhu normal untuk tubuh manusia itu 37. Nah, pertanyaannya, kenapa suhu di inkubator itu diset 32, bukan 37? Ada yang pernah keluarganya mengalami inkubator di sini? Belum. Yang ada belum? Adik-adiknya, ponakannya, tetangganya yang lahir prematur, itu inkubatornya di set 32, bukan 37. Nah, kira-kira kenapa di setnya 32? Padahal kita tahu bahwa suhu tubuh optimal itu 37, 36. Kenapa tidak diletakkan 36 saja? Ayo, siapa yang mau coba jawab? Ayo. Sambil minum boleh? Coba saya minta pendapatnya ya, walaupun salah tidak apa-apa, yang penting coba. Coba si Haswia. Ada Haswia? Ada Bapak. Nah, coba dijawab, kira-kira kenapa? Mungkin karena dia baru lahir Bapak, makanya dia tidak langsung dikasih ke suhu 37. Baru lahir, jadi suhu dalam rahim berbeda dengan suhu di lingkungan. Oke, terima kasih. Ada pendapat yang lain? Coba si Maria Nona. Ada Maria Nona?
Nona Ririn. Sabar saya. Tidak ada sepertinya, Bu. Atau Sudah. Andi, coba Andi. Andi ini saya yakin orang Makassar. Ada, ini. Maria Nona Ririn masih ada, Pak. Ayo, Maria Nona Ririn. Ririn. Aduh, dia tidak aktifkan kamera, tidak aktifkan suaranya. Siapa lagi, Pak? Coba Andiin. Andiin ini orang Makassar ini saya yakin. Ini perempuan kan, Andiin ya? Perempuan, Pak. Nah, ayo coba Andiin. Ayo, Nak, dijawab, Nak. Belum aktif juga. Bapak, saya Ya. Rita. Ayo, Saya ingin ayo coba Rita, mengajukan- ya. Ya, saya ingin mengajukan pendapat. Kita tahu bahwa bayi yang ditaruh di inkubator itu bayi yang belum dia lahir secara, kalau kita bilang tidak normal, belum cukup bulan. Iya. Jadi dia ditaruh di inkubator dengan suhu 32 derajat karena suhu tubuh dalam rahimnya ibu itu berbeda dengan suhu tubuh pada manusia umumnya. Gitu mungkin, Bapak. Jadi masih mengikuti suhu di rahim gitu ya? Iya, Bapak, mungkin begitu, Bapak. Itu menurut saya sih. Oke, tidak apa-apa. Namanya berpendapat ya. Jadi kalau menurut itunya jawabannya, kenapa di set 32 bukan 37? Itu untuk mengurangi penggunaan energi. Jadi kalau di set 32 dia seolah-olah dipingsankan. Jadi telinganya belum mendengar, terus kulitnya tidak merasakan panas, tidak merasakan dingin. Kalau bayi prematur ini susah dikasih makan, belum bisa dikasih makan. Jadi untuk mendapatkan energi masih susah. Jadi energi yang ada pada tubuhnya harus dihemat sehemat mungkin. Cara menghematnya dengan cara mengurangi aktivitas fisiologisnya. Jadi matanya tidak respon terhadap cahaya, kulitnya tidak respon, telinganya tidak mendengar, tapi jantungnya masih berdetak, paru-parunya masih bekerja. Jadi diturunkan level awareness kalau orang Inggrisnya bilang, level 8 namanya. Level kewaspadaannya diturunkan. Telinganya tidak mendengar, matanya tidak melihat, kulitnya tidak merasa, ya. Tapi yang penting-penting masih dijaga. Kenapa harus diturunkan level awareness-nya? Ya karena energinya terbatas. Karena nanti kalau dihidupkan semua, habis energinya. Tidak bisa lagi dia memompa jantungnya memompa. Ya. Jadi ada namanya sistem prioritas di situ. Hanya menjaga yang penting-penting saja. Yang kurang penting itu ditidurkan sementara. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Bapak. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pada berbagai hewan. Tadi ini pada manusia yang sudah kita bahas tadi ya. Sedangkan pada berbagai hewan bisa kita lihat dari grafik ini. Yang warna kuning adalah biaya yang dibutuhkan untuk menjaga temperatur. Berapa persen ini kira-kira? Kalau satu ini, satu lingkaran 100%. Nah, kalau satu secuil ini berapa persen? Ayo, siapa yang orang matematik? Yang matematika dasarnya dapat A. Berapa persen itu kira-kira? Kalau setengahnya itu 50%. Kalau seperempatnya itu 25%. Nah, ini berarti sekitar 5. Ya, sekitar 5 atau 7%. Jadi kita tadi katakan bahwa kita perlu 2.200 kalori per hari. 5% dari 2.200 itu kita gunakan untuk menjaga suhu tubuh. Sedangkan lebih dari 50% untuk basal metabolik. Basal metabolik itu untuk menjaga jantung, menjaga pembuluh darah, menjaga otak, ya untuk basal. Sedangkan yang kita gunakan untuk berbicara, bergerak, berolahraga itu sekitar berapa ini? 28-an ya, atau mungkin sekitar 30%. Untuk pertumbuhan sangat sedikit karena sudah pada dewasa. Untuk reproduksi itu juga sekitar 7%. Ya, jadi untuk memproduksi, mungkin ya untuk tahu ya, untuk produksi sperma, untuk yang perempuan untuk bulanan ya, itu ada biayanya di sini. Reproduksi. Itu berbeda antara manusia pada penguin,
pada tikus, dan pada ular. Coba lihat pada ular. Pada ular tidak ada yang warna kuning ini. Nih, warnanya hanya biru, merah, abu-abu, dan putih. Yang kuning tidak ada. Jadi ular tidak perlu energi untuk menjaga suhu tubuh. Coba siapa yang tahu apa alasannya? Padahal tikus yang kecil saja itu perlu. Ya, ini besar malahan energi untuk menjaga suhu tubuhnya. Tapi ular piton itu tidak perlu energi untuk menjaga suhu tubuh. Siapa yang tahu alasannya? Karena mungkin Bapak setiap musim dia bisa ganti kulit Bapak. Setiap musim ular bisa ganti kulit. Jadi Atau kalau dia ganti kulit, perlindungan suhu tubuhnya lebih bagus. Coba hubungkannya dengan hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Ada Poikilotherium, ada Homoitherum. Yang tiga-tiga ini namanya Homoitherum atau Endotherm. Sedangkan ular satu-satunya yang Ectotherm. Apa hubungannya? Coba, siapa yang bisa? Karena ular merupakan hewan yang berdarah panas, Bapak. Berdarah dingin ular. Berdarah dingin. Bapak. Nah, seterusnya lanjut alasannya. Berdarah dingin atau ektotherm itu tidak memiliki kemampuan Bapak untuk mengatur atau menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu yang berada di lingkungannya. Jadi hewan berdarah dingin itu mereka tidak perlu menjaga suhu tubuhnya. Iya Bapak, karena suhunya stabil. Suhunya mengikuti suhu lingkungan. Iya Bapak. Suhu lingkungan naik, suhu tubuhnya naik. Suhu lingkungan turun, suhu tubuhnya turun. Jadi mereka tidak perlu energi untuk melawan perbedaan suhu di lingkungan. Berbeda dengan hewan berdarah panas yang perlu energi untuk menjaga suhu tubuhnya tetap. Ini grafiknya bisa kita lihat. Ini masih sama dengan yang tadi ya. Ini grafiknya kita lihat. Pada berang-berang, itu suhu tubuhnya harus dijaga, stabil. Jadi mau berapapun suhu lingkungan di bawah, suhu tubuhnya itu harus tetap 38. Ini perlu banyak energi untuk menjaga. Terutama ketika suhu lingkungannya rendah. Tapi berbeda dengan ikan itu dia nggak perlu energi, karena suhu tubuhnya itu lihat yang grafik warna biru, suhu lingkungannya 4, suhu tubuhnya 4. Suhu lingkungannya 10, suhu tubuhnya 10. Suhu lingkungan 20, suhu tubuhnya 20. Suhu lingkungan 30, suhu tubuhnya 30. Jadi dia tidak perlu energi untuk melawan suhu di lingkungan. Sehingga dia hemat energi. Ya, jadi ular sekali makan sudah 1 bulan istirahat, tidur, tidak makan lagi. Beda dengan misalnya tikus atau tupai yang musim dingin pun harus tetap mencari kenari, ya, karena mereka perlu energi untuk melawan suhu lingkungan. Oke, kesimpulannya ini suhu tubuh tetap endotherm, ektotherm, suhu tubuhnya ikut lingkungan. Ini panas pada hewan endotherm itu dari jantung, pembuluh darah. Kalau jantung berhenti berdetak, maka panas tubuh akan hilang. Seperti yang saya katakan di awal tadi, suhu tubuh akan lebih tinggi di daerah jantung. Semakin jauh dari jantung, suhu tubuh akan semakin rendah. Jadi kalau pada jari-jari kulit, jari-jari kaki, tangan, itu suhu tubuhnya bisa jadi 34. Ya, 2 derajat lebih rendah. Ini pada hewan berdarah dingin, kalau suhu lingkungan panas mereka berjemur. Kalau suhu lingkungan dingin mereka sembunyi. Ya, karena mereka tidak punya energi untuk melawan perbedaan suhu. Ini berikutnya pada hewan juga. Hewan yang paling panas itu gajah. Kenapa? Kenapa kira-kira suhu tubuh gajah itu panas? Ada yang tahu? Badannya besar, kulitnya tebal. Ya, jadi kalau yang dingin itu kan harusnya yang kulitnya tipis. Jadi kalau gajah itu mereka harus berkubang. Kalau nggak ada kubang, mereka pindah. Cari lingkungan yang lebih dingin. Jadi gajah itu tahan migrasi sampai puluhan kilo jalan. Mencari ketika misalnya daerahnya panas, maka dia akan pindah
ke daerah yang lebih dingin. Sebaliknya pada kelompok Udanil, mereka berendam, berkubang. Jadi kalau ada yang punya kerbau di sini, yang punya sapi, dan memeliharanya di tempat panas, menyediakan kubangan itu wajib. Ya, kalau tidak ada kubangan, nanti proses fisiologisnya akan terganggu, karena mereka tidak bisa mendinginkan suhu tubuh. Mereka tidak bisa berkeringat. Ada yang pernah lihat kerbau berkeringat? Hah? Tidak ada ya. Jadi mereka harus berkubang, harus mencari tempat air untuk mendinginkan suhu tubuh. Ini ada yang tahu alasannya? Kenapa penguin suka bergerombol? Apakah karena menggosip? Agar tetap hangat, Bapak, meski suasananya dingin. Agar tetap hangat, ya. Jadi yang paling dingin yang mana penguin ini? Dari mereka yang bergerombol. Siapa yang paling dingin? Yang di paling ujung yang paling dingin. Yang paling luar yang paling dingin. Jadi mereka bergerak terus gantian. Tidak selamanya yang satu orang yang sama yang di luar. Gantian. Karena yang paling dingin itu yang paling luar. Yang paling dalam yang paling hangat. Ya. Berikutnya ada namanya berkubang, ya tidur. Saat musim dingin mereka hibernasi, ya. Saat musim panas mereka estipasi. Ini dua-duanya sama. Tidur di bawah tanah atau tidur di sarang. Tunggu musim dingin lewat, tunggu musim panas lewat. Karena suhu di luar terlalu ekstrim. Nanti nggak kuat melawannya. Ya. Tidur sampai 3 bulan. Ya, sampai musim dingin atau musim panasnya berlalu. Ini yang dilakukan oleh hewan tersebut. Ya. Coba perhatikan. Jadi energi yang dibutuhkannya seharusnya yang warna ini. Yang garis bawah, yang garis atas. Tapi dengan dia tidur, maka dia bisa menghemat energi sampai ke batas bawah. Jadi seharusnya yang dibutuhkannya adalah 100 kilokalori per hari. Dengan dia tidur, itu hanya sekitar berapa ini? Sekitar 10 mungkin ya, 10 kilokalori per hari. Sangat jauh yang dihematnya dengan melakukan tidur. Ada yang tahu apa arti arousal di sini? Apa arti arousal? Arousal itu periode gairah. Ya, periode terangsang. Jadi kalau dia lagi terangsang, itu energinya lagi tinggi. Dia akan boros energi. Jadi reproduksi itu membutuhkan energi. Tapi kalau dia hanya tidur, energinya hanya sekitar ya 10 kilokalori per hari. Tapi kalau lagi dia bangun, maka energinya itu sampai sekitar 90 kilokalori per hari. Ini banyak pada hewan-hewan di 4 musim. Ya, kelompok harimau Siberia, kelompok panda, ya, itu yang melakukan tidur pada musim dingin atau pada musim panas. Ini ada, bisa lihat, ini hewan yang sama. Kenapa kira-kira yang ini bulunya hilang, yang ini bulunya lebat? Bisa kira-kira analisis. Kenapa harus seperti itu? Bulunya hilang mungkin karena pada saat musim panas, bulunya tebal karena musim dingin, Bapak. Pintar. Siapa ini? Chelsea, Bapak. Nah, seperti itu juga kita ya. Kalau musim dingin pakai jaket. Kalau musim panas ya pakai kain lembut yang tipis. Sama. Jadi itu salah satu penyesuaian di lingkungan baru. Ya. Ini pada ikan ya, ada yang saya katakan tadi bahwa ikan itu kalau misalnya dari Thailand itu dibawa misalnya ke Timur Tengah, itu jangan otomatis dari suhu 18 langsung ke 28, mati ikannya. Tapi 18 letakkan dulu 19 derajat selama 2 minggu. Setelah 2 minggu di 19 derajat, pindahkan lagi 2 minggu ke 20 derajat. Jadi ada penyesuaian, jangan otomatis. Sama mahasiswa, dari SMA ke mahasiswa jangan langsung dikasih tugas membuat skripsi, pingsan mahasiswanya. Ya, dikasih buat makalah dulu 2 halaman, 3 halaman. Nanti lama-lama baru lanjut membuat skripsi. Itu aklimatisasi. Ya, penyesuaian. Oke, ini mungkin beberapa contoh lagi. Ini tahu gambar apa?
Es, Bapak. Es di mana ini kira-kira? Kutub. Di kutub. Ini air terjun. Tapi ketika musim dingin, air terjunnya membeku. Nah, coba bayangkan bagaimana hewan yang di sana bisa bertahan hidup. Kalau air terjun saja membeku, air yang bergerak membeku. Nah, tapi sebagai keajaiban Tuhan, keajaiban penciptaan, Tuhan sudah menciptakan yang namanya molekul siroprotektan. Jadi siroprotektan itu yang terdapat di sitoplasma. Mungkin tahu sitoplasma ya, cairan sel. Jadi kalau cairan sel membeku, mati kita. Ya, karena sel harus sudah memiliki sitoplasma. Nah, untuk mencegah cairan sel, Tuhan telah menciptakan yang namanya kriptoprotektan. Jadi kalau ada kriptoprotektan, cairan selnya tidak membeku. Ya, jadi kalau minus 20 derajat, kalau yang tidak menggunakan siroprotektan itu sudah membeku, sudah jadi es sitoplasmanya. Tapi dengan menggunakan siroprotektan di suhu minus 20, itu masih ada 40% yang berupa cairan. Tidak semuanya menjadi beku. Ya, ini teknologi ini bisa diambil oleh manusia untuk mencegah anti beku. Ya, jangan sampai membeku walaupun suhu lingkungan kalau di kutub itu ya sampai minus 100 derajat itu biasa. Bayangkan saja air terjunnya membeku. Ya, ini adaptasi fisiologis yang sudah ada di tubuh. Ya, sudah bawaan kita. Nah, ini mungkin sebagai penutup. Pertanyaan, antara orang yang gemuk dengan orang yang kurus, siapakah yang lebih beresiko mengalami hipotermia? Yang kurus, Bapak. Kenapa orang yang kurus? Karena kalau orang yang gemuk masih mempunyai banyak daging di kulitnya, jadi tubuhnya kalau kondisi suhunya turun, mereka masih bisa bertahan. Tapi kalau yang kurus tidak, Bapak. Jadi orang gemuk banyak stok lemaknya ya untuk menahan dingin. Tapi bisa dilihat dari gambaran ini ya. Orang yang kurus itu yang 1 balok. Orang yang gemuk itu yang 2 balok. Kita lihat yang 1 balok itu volumenya, ya, volumenya adalah 1. Volume itu kan panjang, kali lebar, kali tinggi. Kalau ini 1 cm, 1 cm panjang, 1 cm lebar, 1 cm tinggi. Maka volumenya itu adalah 1 kali 1 kali 1, sama dengan 1. Sedangkan luas permukaannya ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi. Maka perbandingan volume dengan luasnya adalah 1:6. Paham sampai di sini? Paham. Volume banding luas. Nah, kalau yang orang gemuk, yang selnya berdekatan, berhimpitan, volumenya itu 2. Karena ini tadi 1 cm, tambah dengan 1 cm. Berarti 2 cm, kali 1, lebarnya, kali tingginya 1. 2. Luas permukaannya 10. 1, 2, 3, 4, 5 di belakang, 6 di samping, 7, 8 di bawah, 9, 10 di atas. Jadi luas permukaannya 10. Perbandingannya adalah 1:5. Ya. Perbandingannya 1:5. Kalau yang orang gemuk tadi 1:6. Oke, kita lanjut. Nah, kalau orang gemuk, setiap 1 unit selnya, panasnya ada kemungkinan hilang dari 6 sisi. Izin Pak, yang ini bukan orang yang kurus Pak, yang Ya. 1 balok. Ini yang 1 sel ya. Lanjut Bu. Silakan Pak. Iya. Oh, ini orang yang kurus, kemudian ini Ya. yang gemuknya. Iya, betul Pak. Orang yang gemuk itu setiap 1 unit selnya panasnya hilang dari 5 sisi. Itu kenapa orang yang kurus itu lebih cepat kehilangan panas. Karena orang yang kurus 1 unit sel panasnya hilang dari 6 sisi. Orang yang gemuk setiap 1 unit sel panasnya hilang dari 5 sisi. Semakin besar perbandingan volume dengan luas, semakin cepat kehilangan panas. Oke? Organisme dengan sel lebih banyak akan lebih lambat kehilangan panas. Orang yang gemuk akan lebih aman dari hipotermia. Oke, so far so good. Itu saja untuk materi kita hari ini. Inilah gambar bunga Raplesia, bunga endemik yang ada di Bengkulu. Ada nggak di Papua?
Nggak ada, Bapak. Nah, nanti harus main Nggak kebun dulu kalau mau lihat ya. Bunga raksasa. Ini bunganya sampai 30 cm lebarnya. Dari ujung sini ke ujung sini kelopaknya 30 cm. Sangat lebar. Itu saja, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke Ibu Ranti. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Sebenarnya ini jam teori sampai jam 9.10, Pak. Tapi biasa saya mulai jam 7:30. Tapi tadi kita mulai jam 8, jadi kita ambil beberapa waktunya. Paling tidak nanti jam 10 kita harus berhenti, Pak, supaya mereka punya kesempatan mempersiapkan diri pada mata kuliah berikutnya. Iya, mungkin 10 menit saja tidak, Bu, atau 5 menit saja. Ya. Terima kasih, Pak. Menarik ya materi dari Pak Abdul Rahman. Aplikasinya bisa kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa memperhatikan dengan lingkungan di sekitar kita. Tadi banyak contoh-contoh dari bayi, dewasa, hewan ektoterm, endoderm, kemudian tadi dengan berbagai macam hewan yang ada di kutub dan sebagainya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut kepada Pak Abdul Rahman. Silakan, Nak, mumpung ada beliau dalam link Zoom kita. Ibu, saya ingin bertanya, Ibu. Johnson, Pak, yang bertanya. Silakan John, ya. Bapak, mengenai temperatur atau kondisi tubuh Bapak. Jadi Bapak, saya ingin bertanya mengenai apakah air mineral lebih baik dikonsumsi bagi tubuh selain buah dan susu ketika kondisi tubuh baru bangun pagi atau tidur, Bapak? Oke. Apakah air mineral lebih baik dibanding buah dan sayur ketika baru bangun tidur? Itu ya? Ya, intinya itu pertanyaannya. Kalau kita dalam keadaan apapun ya, kita tidak bernapas. Bernapas itu membuang uap air. Jadi akan ada proses kehilangan air dari tubuh kita. Kalau kita tidurnya 8 jam, ya itu berarti airnya terbuang selama 8 jam melalui uap air dari pernapasan. Jadi itu kenapa bangun pagi ya dianjurkan minum. Tapi ya sama, vitamin mineral juga terbuang ketika kita dalam keadaan tidur. Ya biasanya kalau pencernaannya sehat, kalau bangun tidur itu terasa ingin pipis, terasa ingin BAB. Ya, untuk membuang sisa. Jadi kalau dipilih mana yang lebih urgent, apakah air atau buah sayur ketika bangun tidur, mungkin lebih urgent air, ya, air. Karena yang paling vital, jadi manusia itu bisa bertahan hidup 3 hari tanpa makan apapun tahan. Tapi manusia tidak bisa bertahan hidup 48 jam tanpa air. Nah, jadi kalau saya pernah puasa di Inggris, itu dari pukul 2:30 pagi dini hari sampai pukul 9:30 malam. Berapa jam itu? 2:30 dini hari itu sudah sahur, 9:30 malam baru berbuka. Berapa jam? 19, 18. Itu pas berbuka itu dada itu sudah berdebar-debar. Jadi itu jam. 18, Bu, ya? 19, karena 24 jam dikurang 5 jam yang tidak puasa. 16, iya. Itu karena darah kita sudah mengental. Kalau darah mengental, maka jantung memompanya itu lebih berat. Sama kita bayangkan antara mesin pompa sumur, antara memompa air dengan memompa oli. Mana yang lebih berat kira-kira? Oli, Bapak. Oli, karena semakin kental semakin susah dia memompa air. Jadi darah kita yang kental karena airnya sudah banyak keluar, kita berkeringat, kita beraktivitas, airnya keluar. Sehingga darah kita mengental. Darah mengental, jantung menjadi lebih berat kerjanya. Ginjal juga beresiko, karena semakin pekat, semakin susah disaring. Ya, jadi kalau bangun tidur, ya prioritas air minum. Ya, untuk mengembalikan air yang hilang selama kita tidur. Ya, apalagi kalau tidurnya sampai 8 jam, ya. Begitu, John. Baik, Bapak. Terima kasih.
Ya. Terima kasih Johnson sudah mau bertanya. Satu lagi, ada yang mau bertanya? Lagi kuliah Pak, kalau telepon Pak ya. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada nak? lagi, silakan. Refill, Trihandayani, Esau, Siti Hajar, Putri, ada yang mau bertanya? Nanda? Pak, saya Ayo Putri, silakan Putri. Iya, Bapak, tadi terkait yang Bapak jelaskan tadi bahwa anak kecil itu kan katanya Bapak mau banyak bagaimanapun makanannya tetap tidak akan gemuk gitu ya. Iya, tidak obesitas. Namun kebanyakan sih Putri temukan anak-anak yang kecil, anak-anak kecil itu ada yang obesitas Pak sampai kegemukan, berlebihan. Ada yang sampai viral juga di berita televisi. Arya kalau nggak salah namanya. Iya. Iya, Pak. Itu kira-kira bagaimana, Pak? Iya, mungkin salah konsep tadi ya. Yang saya maksud itu anak kecil itu lebih susah obesitasnya dibanding dewasa. Jadi kalau orang dewasa itu makan lebih banyak saja itu drastis berubah. Kalau orang yang biasa atlet, kemudian di usia 30 pensiun dari atlet, itu walaupun makannya normal dia obesitas. Karena metabolismenya itu jauh berubah. Kalau anak-anak walaupun dia makan banyak itu jarang atau sangat susah obesitas karena pertumbuhannya masih tinggi. Ya, jadi kalau ada anak-anak obesitas kemungkinan ya sudah sangat over makannya. Dan kemungkinan yang dimakan sebagian besar itu berupa gula, karbohidrat. Dan mungkin kurang aktivitas juga kali ya Pak ya. Kurang aktivitas juga, iya. Jadi kalau kelebihan protein itu jarang disimpan dalam tubuh. Ya, kelebihan vitamin itu kata siapa? Dokter Tirta waktu COVID kemarin. Ada yang nyuruh tiap jam minum vitamin C. Ya, itu nanti lama-lama air kencingnya itu rasa jus jeruk. Ya, karena vitamin itu tidak bisa disimpan dalam tubuh. Kelebihan vitamin nggak bisa disimpan, kelebihan protein nggak bisa disimpan. Jadi ya, kalau tidak bisa disimpan. Kalau karbohidrat sama lemak bisa disimpan. Jadi kalau anak si Ari tadi yang obesitas itu kemungkinan ya dikasih, ada daerah di Indonesia itu yang ngasih anaknya itu air gula. Semoga di Papua tidak ada ya. Jadi kan anak-anak itu suka manis. Jadi kalau mereka rewel dikasih air gula itu diam. Tapi itu nggak bagus. Ya, atau dikasih permen. Pokoknya yang karbohidrat tinggi. Ya. Jadi kalau dikasih karbohidrat tinggi ya rentan dia mengalami kegemukan karena karbohidrat pasti disimpan. Ya. Begitu Putri. Jadi anak-anak lebih jarang obesitas walaupun makanannya lebih banyak dibanding orang dewasa. Orang dewasa kalau makanannya banyak itu sangat cepat obesitas. Baik Bapak, terima kasih. Iya. Terima kasih Putri. Jadi materi tadi banyak terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Di mana tadi dijelaskan oleh Pak Abdurrahman, tubuh itu bertanggung jawab menjaga homeostasis, keadaan normal di dalam tubuh. Nah, keadaan normal ini melibatkan berbagai pekerjaan dari sistem organ, baik pada manusia maupun hewan. Dan sistem, iya, perlu biaya, sehingga yang tadi kita katakan terkait dengan energi dalam proses metabolisme. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi, sudah menjawab pertanyaan Pak Abdurrahman, sehingga membuka wawasan kita. Terima kasih Pak Abdurrahman sudah sama-sama Bu. Ya. Untuk kita. George Johnson sebagai ketua kelas ingin menyampaikan ucapan terima kasih mewakili kita semua kepada Pak Abdurrahman. Ibu persilakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertama-tama selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu. Nah, saya perwakilan dari teman-teman angkatan 2019 atau yang mengikuti pengontrak perkuliahan fisiologi hewan. Berterima kasih kepada Bapak atas ilmu yang telah disampaikan. Dia belajar kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kami dan bisa bermanfaat, dan juga kepada Bapak kiranya juga
menjadi berkat juga buat Bapak. Itu saja Ibu, sekian perkataan atau kesan yang saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Johnson. Pak Abdul Rahman, ada closing statement untuk anak-anak kami yang ada di Papua. Kami persilakan Pak. Ya, untuk adik-adik yang di Papua, ilmu pengetahuan itu membawa kehidupan menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien. Jadi mungkin sebagian besar orang kuliah mencari ilmu itu untuk mengejar pekerjaan, ya, mengejar penghasilan. Tapi mungkin tidak semuanya nanti akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikannya. Tapi jangan pernah merasa rugi ketika mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikan. Karena yang kita tuju adalah mengejar ilmunya. Ingat, semakin kita berilmu, hidup kita akan semakin mudah. Kita akan bisa menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dibanding orang yang tidak berilmu. Kita bisa memilih prioritas mana yang lebih baik, mana yang lebih dibutuhkan dibanding orang yang tidak berilmu. Jadi pesan saya, jangan pernah merasa rugi menuntut ilmu, walaupun nanti pekerjaan atau penghasilan atau kehidupan yang adik-adik dapatkan dianggap tidak sesuai dengan pendidikan yang telah dilakukan. Ingat, kita menuntut ilmu adalah untuk memudahkan hidup, untuk membuat hidup menjadi lebih efektif, untuk membuat hidup lebih efisien. Ya, jadi kalaupun nanti ada penghasilan yang lebih baik, ada pekerjaan yang lebih baik, anggaplah itu hanya sebagai sambilan saja, sebagai sampingan saja. Jadi jangan pernah menurunkan niat, menurunkan semangat untuk menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu akan membuat hidup menjadi lebih mudah. Dan juga membuat hidup lebih bermanfaat untuk orang lain, untuk orang tua, maupun untuk masyarakatnya. Ya, itu saja Bu dari saya. Baik Pak, terima kasih. Ibu minta tolong anak-anak aktifkan kamera. Mohon maaf Pak, kita biasanya selesai perkuliahan akan ambil screenshot. Screenshot ya. Ya, untuk membuktikan mahasiswa ini memang aktif dalam Zoom. Jangan sampai namanya ada, orangnya entah kemana. Zoom-nya yang ikut kuliah. Zoom apa nama di dalam Zoom saya ikut kuliah, orangnya kemana? Ya. Tolong aktifkan semuanya Nak. Ayo. Ada yang pakai HP komputer kah kalian? Laptop atau? Iya, Ibu. Siti Hajar? Iya, Ibu. Oke. Siapa yang Siti ambil? Hajar, tolong screenshot kita ya. Halo Eden, Eden aktifkan kamera Nak. Jenny, tadi Jenny aktifkan kamera Nak, minta tolong aktifkan kameranya. Agustina Lamunde, Stefani Haurisa, aktifkan kameranya. Halo Jenny. Baik. Ya, nggak apa-apa Bu ya. Ya, yang sudah aktifkan kamera, Nirmala tolong aktifkan kameranya. Ya, baik. Selanjutnya Ibu serahkan kepada Siti untuk mengarahkan kami dalam pengambilan screenshotnya. Mohon semua senyum karena kita sudah dapat ilmu yang bermanfaat, sudah sarapan pagi dengan Pak Abdul Rahman yang jauh-jauh memberikan ilmu dari Bengkulu. Universitas Bengkulu ya Pak ya? Iya betul Bu, Universitas Bengkulu. Ya. Ayo Siti Hajar. Mana Siti Hajar ini? Ada Siti Hajar nih Pak. Hitung 1 sampai 15. Dihitung Siti Hajar, mana Siti Hajar? Iya, ada nih Pak. Iya, Bapak. Baik Ibu, Kakak dan teman-teman, saya hitung mundur ya dari 3 sampai 1. Diharapkan senyuman yang paling lebar. 3, 2, 1. Satu kali lagi, sabar. 3, 2, 1. Baik Ibu dan Bapak, sudah semua. Oke. Terima kasih Nak. Nanti tolong share di WA supaya Ibu bisa sampaikan ke Pak Abdul Rahman sebagai bukti kita melaksanakan
perkuliahan melalui Zoom pada siang hari ini. Pak Abdurrahman, saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya Bu, sama-sama. Untuk anak-anak kami, semoga dengan berbaginya ilmu ini semakin bertambah ilmu yang Bapak miliki dan semakin bertambah ilmu pada anak-anak kami yang ada di Universitas Papua. Maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam proses perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga kerjasama kita ini tetap bisa dilanjutkan pada waktu-waktu berikutnya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bu.